어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Khairini dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengaturan ruang kelas sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Jadi, pengelolaan kelas yang baik merupakan bagian terpenting dari kegiatan pembelajaran seorang guru. Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kompetensi dasar, kualifikasi akademik, dan kompetensi guru untuk kompetensi penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, disebutkan bahwa guru harus melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. Pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dimaksudkan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun akan dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Hanya, sayangnya pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan dikarenakan kondisi ruang kelas yang tidak memberikan kenyamanan bagi siswa. Karena, tanpa disadari bahwa ruang kelas memberikan pengaruh peserta didik yang luar biasa dalam keefektifan penyampaian materi. Dengan pentingnya penataan ruang kelas bagi proses belajar mengajar, dibutuhkan pengembangan variasi baik dari segi penataan tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan variasi penataan, tentu saja tidak boleh sembarangan. Harus diperhitungkan secara matang baik karakteristik siswa maupun kondisi kelas. Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan gairah belajar dan peserta didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengaturan ruang kelas berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa. Siswa dapat belajar lebih banyak di beberapa lingkungan kelas dibandingkan lingkungan kelas yang lainnya. Tata ruang kelas merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh guru atau dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa tata ruang kelas merupakan kegiatan pengaturan untuk kepentingan pembelajaran. Agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas belajar. Penyusunan dan pengaturan ruang kelas hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam belajar. Menurut Wiyani 2013, sasaran manajemen kelas dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu pengelolaan ruang kelas dan pengelolaan peserta didik. Sedangkan menurut Barmawi dan Arifin 2012, ruang kelas merupakan tempat pembelajaran berlangsung. Kelas yang kondusif dapat tercapai apabila seorang guru sebagai manajer dapat mengelola ruang kelas. Selanjutnya, Muthohar 2013 menjelaskan bahwa guru sebagai seorang manajer harus membekali diri dengan kemampuan konseptual berkaitan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling, serta kemampuan sosial yang mengatur tentang hubungan manusiawi sehingga mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi, yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning ruang kelas. Perencanaan di sini mencakup perencanaan tempat duduk peserta didik, perencanaan media pendidikan, perencanaan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama, perencanaan tempat duduk peserta didik. Dalam menentukan tempat duduk peserta didik, sudah mempertimbangkan ukuran tubuh peserta didik. Menurut Wiyani 2013, tempat duduk peserta didik kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok peserta didik dan mendukung postur tubuh yang baik minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan 4-6. Dalam menentukan formasi tempat duduk peserta didik, guru menyesuaikan dengan materi, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian tingkat fokus siswa, pandangan, dan keluhan siswa. Tujuan dari perencanaan tempat duduk tersebut supaya siswa lebih fokus dan semangat dalam belajar.
Namun, dalam menentukan formasi tempat duduk tersebut, guru jarang melibatkan pendapat ahli. Kemudian yang kedua, perencanaan media pendidikan. Media pendidikan disediakan oleh sekolah yang dibeli berdasarkan dana operasional sekolah atau BOS. Media pendidikan yang disediakan sekolah sesuai dengan kebutuhan kelas, namun guru dituntut harus mampu mengembangkan media yang telah diberikan. Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Ketiga, perencanaan tanaman dan tumbuhan. Penanaman tanaman dan tumbuhan di lingkungan kelas sudah direncanakan dengan baik, karena tanaman dan tumbuhan ada ditanam di sekitar kelas dengan tujuan supaya oksigen yang masuk ke dalam kelas cukup dan mampu meningkatkan kinerja otak serta peserta didik mampu mengikuti dan mencerna pelajaran yang diberikan dengan baik. Hal itu sesuai dengan pendapat Wiani 2013, di sekeliling kelas hendaknya ditanam tanaman dan tumbuhan agar peserta didik mendapat pasokan oksigen yang melimpah dari alam. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Ruang kelas, pengorganisasian merupakan tahap kedua dalam proses pengelolaan ruang kelas. Menurut Allen 2013 mengemukakan bahwa pengorganisasian sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang pertama, tempat duduk peserta didik. Formasi tempat duduk peserta didik sudah bervariasi. Formasi tempat duduk yang digunakan adalah formasi tradisional, formasi kelas bentuk U, formasi meja pertemuan, dan formasi lingkaran. Menurut Wiani 2013 mengemukakan bahwa pengaturan tempat duduk peserta didik sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Pengaturan tempat duduk harus bervariatif. Kemudian yang kedua, pengaturan media pendidikan. Media pendidikan yang tersedia adalah papan tulis, buku pelajaran, media gambar yang diambil dalam buku tema, gambar burung Garuda, gambar presiden dan wakil presiden, media berupa tanaman hidup, poster-poster pendidikan. Untuk penempatan media pendidikan ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh peserta didik dan mudah diambil apabila diperlukan, seperti papan tulis ditempatkan di depan kelas. Media berupa pajangan kelas ditempelkan di dinding kelas. Media berupa alat peraga diletakkan di rak pajangan dan di lemari kelas. Di sini dapat dilihat bahwa pengorganisasian terhadap media pendidikan di kelas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pendapat Wiani, yaitu media pendidikan ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihat dengan jelas. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan tahap ketiga dalam pengelolaan ruang kelas. Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan supaya perencanaan dan pengorganisasian terlaksana. Pertama, pelaksanaan pengaturan tempat duduk peserta didik. Pengalokasian formasi tempat duduk peserta didik sudah bervariasi, dilaksanakan sesuai dengan metode yang digunakan. Namun, kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena kondisi ruang kelas yang kurang lebar dan jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas maksimum ruang kelas. Selain itu, karena faktor guru yang terkadang kurang proaktif untuk melakukan pengaturan tempat duduk karena dianggap repot dan menyita waktu kemudian membuat siswa ribut. Kedua, pelaksanaan pengaturan media pendidikan. Guru sering menggunakan media dalam proses belajar mengajar. Pola penggunaan media tersebut melibatkan siswa. Dalam menggunakan media, guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan memperlihatkan media, kemudian tanya jawab tentang media tersebut. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terhadap apa yang disampaikan siswa. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pengaturan tanaman dan tumbuhan. Dalam pelaksanaan pengaturan, semua warga sekolah menjaga dan merawat tanaman dan tumbuhan dengan baik. Kemudian, awal tahun ajaran baru atau mau melaksanakan ujian diadakan gotong royong bersama. Kemudian, diadakan kegiatan lomba kebersihan lingkungan kelas. Kemudian yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan ruang kelas supaya hasilnya efektif dan efisien. Menurut Mutohar 2013, pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindak korektif guna untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam meningkatkan mutu sesuai tujuan yang diinginkan. Pertama, pengawasan tempat duduk peserta didik sudah terlaksana dengan baik karena guru dan kepala sekolah selalu melakukan pemantauan terhadap tempat duduk peserta didik. Jika ada tempat duduk peserta didik yang rusak, maka guru kelas akan melaporkan kepada kepala sekolah. Pelaporan tersebut dicatat di buku inventaris kelas yang dibuat oleh masing-masing guru kelas. Kemudian yang kedua, pengawasan media pendidikan.
Pengawasan media pendidikan masih kurang karena sebagian media pendidikan yang dipajang banyak yang sudah rusak seperti gambar yang ditempel di dinding. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiani 2013. Gambar atau poster hendaknya diberi bingkai dan plastik agar awet. Kemudian apabila ada siswa yang merusak media dan alat pengajaran siswa tersebut akan ditegur dan diberi hukuman. Kemudian media yang rusak dan media yang sudah habis pakai dicatat dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Ketiga, pengawasan tanaman dan tumbuhan. Jika ada siswa yang merusak tanaman tersebut, maka siswa itu akan ditegur. Pengawasan tanaman dan tumbuhan dipimpin oleh kepala sekolah selaku manajer sekolah. Salah satu unsur dari pengelolaan kelas adalah penataan kelas. Penataan kelas memerlukan perhatian dan perencanaan yang sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Penataan ruang kelas penting untuk dilakukan dengan terencana untuk mendukung proses pembelajaran. Aktivitas anak didik dan mobilitas belajar sangat tinggi, di mana anak didik dituntut untuk belajar mandiri, mengerjakan tugas, mengambil dan mengembalikan bahan belajar, menyimpan alat, melakukan pengamatan baik secara individual maupun kelompok. Semuanya dilakukan secara terarah dan tidak diawasi guru secara terus-menerus, karena anak didik harus melakukan kegiatan sendiri dalam kelas, maka semua anak didik harus akrab dengan ruang kelasnya. Mereka harus merasa seperti ada di dalam rumahnya sendiri. Proses belajar berjalan lancar karena anak didik lebih mengenal ruang kelas dengan baik, di mana mereka mengambil, mengembalikan, menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan bahan pembelajaran sudah dihafalnya. Untuk mendukung kegiatan anak didik tersebut, maka ruangan kelas harus ditata dengan sangat baik agar tercipta suatu lingkungan yang kondusif agar para anak didik dapat belajar dengan efektif. Pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana diharapkan. Atau pengelolaan kelas adalah suatu keterampilan untuk bertindak dari seorang guru berdasarkan atas sifat-sifat kelas dengan tujuan menciptakan situasi pembelajaran ke arah yang lebih benar. Peserta didik dalam satu kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam. Ada yang pandai, sedang, dan kurang. Sebenarnya tidak ada peserta didik yang pandai atau bodoh. Yang lebih tepat adalah peserta didik dengan kemampuan lambat atau cepat dalam belajar. Dalam materi yang sama, bagi peserta didik 1 memerlukan 2 kali pertemuan untuk dapat memahami isinya. Namun bagi peserta didik lainnya perlu 4 kali pertemuan untuk dapat memahaminya. Untuk itu, guru perlu mengatur kapan peserta didiknya bekerja secara perorangan, berpasangan, dan kelompok. Jika kelompok, peserta didik dikelompokkan secara campuran berbagai kemampuan sehingga terjadi tutor sebaya. Selain itu, kursi dan meja peserta didik dan guru juga perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik, yakni memungkinkan hal-hal seperti 1. Aksesibilitas. Peserta didik mudah menjangkau alat atau sumber belajar yang tersedia. Yang kedua yaitu mobilitas. Peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain dalam kelas. Yang ketiga yaitu interaksi, memudahkan terjadinya interaksi antar guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Kemudian yang keempat, variasi kerja peserta didik. Memungkinkan peserta didik bekerja sama secara perseorangan, berpasangan, atau kelompok. Lingkungan fisik dalam ruangan kelas dapat menjadikan belajar aktif. Dekorasi interior kelas perlu dirancang yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif, yakni yang menyenangkan dan menantang. Kegiatan belajar peserta didik perlu diciptakan yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.